Alhamdulillah pembacaan Qur'an Haddad sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam majelis ilmu itu di 3 tempat. Di tiga tempat. Yang pertama kata beliau adalah ketika orang-orang saat pertama datang dan awal memulai majelis tersebut dengan zikir dan dia khusyuk di dalamnya membaca, khusyuk mengikuti serempak semuanya. Ini tanda-tanda salah satu orang tersebut akan mendapatkan berkah dalam majelis tersebut. Yang kedua yaitu saat ketika yang mana orang-orang ketika diberikan mau'izatul hasanah, nasihat, dia mendengarkan dengan niat apa yang dia dengarkan, ilmu yang dia dapatkan untuk dia amalkan nanti. Yang ketiga masih belum cukup para aulia salihin untuk memancing berkah dari Allah dalam majelis, dikasihlah makanan. Nah malam hari ini insya Allah ada makanan buat dia, makanannya daging, ya supaya tambahnya berkah ya supaya tambahnya juga banyak, berkahnya juga banyak. Nah insya Allah pada malam hari ini di 3 tempat itu aulia salihin mereka memancing berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah majelis tersebut, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kita selalu menjadi orang yang lebih baik, baik urusan dunia dan akhiratnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa majelis taklim kita biasanya mengadakan penawaran air ruqyah, penawaran air ruqyah, yang mana air ruqyah tersebut diniatkan ditujukan hasilnya untuk kemaslahatan daripada yayasan ini dan majelis ta'lim Jalsatul Arba'in Ahbabul Mustafa. Dan juga air tersebut kita mendapatkan ijazah daripada Kiai Inton Al-Katibi. Beliau memberikan ijazah kepada kita di dalam membaca Fatihah Qiraah Ruqyah, dan insya Allah itu akan bersambung sanadnya beliau murid Habib Taufik bin Abdul Segam yang mendapatkan izin dari beliau, yang biasanya dikenal di YouTube itu KBRA. Tim mereka para ruqyah KBRA Aswaya. Nah itu sampai ke Thailand, sampai di Jepang, dan sampai bahkan di Amerika ada KBRA ini. Bukan itu gimana ya? Katanya kata kuat masih lama pula. Hah?
Stop kontaknya colokin di sana. Untuk Iya, hah? Sudah. ada apa? Allah Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau lampuannya kadang-kadang menahan beban tegangan matinya. Kayak kalau manusia kadang-kadang kalau yang menahani beban badan hidup mati yang dulu kita. Ketahuan dulu kita supaya jangan terlalu banyak beban hidup. Allahumma shalli ala Muhammad.
dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita tidak membaca manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena untuk mempersingkat waktu, langsung saja nanti sekelumit daripada sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan diceritakan oleh Al-Ustaz Muhammad Hafiz. Beliau alumni Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah di Pasuruan, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sigaf. Nah, beliau pondok di sana dan sekarang pernah mengajar di Ma'had Mursyidul Amin yang ada di Cakung itu. Nah, sekarang beliau punya majelis sendiri dan beliau juga punya tempat sendiri untuk berdakwah, menjalankan, menyampaikan risalah, menyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau berikan kepada kita bisa dengarkan, kita bisa hayati, kita masukkan di dalam hati dan kita amalkan untuk diri sendiri dan keluarga kita di rumah, dan mudah-mudahan kita semua dapatkan berkah dari beliau insyaallah. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Rasulika Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para dai, para syalaik, para syarifah dimanapun mereka berada, semoga mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita agungkan dan kita ta'zimi, yaitu guru kita semua Al-Ustaz Ruslan Al-Munsif katakanlah apa dan juga para asatidz yang lain, dan juga sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa kalau ada Bapak Kepala Desa dia dengar Pak Cantik ada BNP-nya, alhamdulillah. Pak Erwin ada juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa hadir nanti bulan depan. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat aja nih Ustaz. Ya rasa singkat Pak. Sepatutnya lah. Yang berapa ini sudah? Yang setelah 10. Lanjut Pak. Lanjut Bu. Tadi sudah makan lah sini lah. Belum. Belum sudah. Nah, mudah-mudahan aja nanti mati lampu waktu makan, jangan mati lampu. Takut nanti apa kata Ustaz tadi kan daging lauknya. Nah, kalau mati lampu bahaya.
bisa hilang nanti dagingnya. Ya, mudah-mudahan jangan mati lampu lagi nih. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita semua dikumpulkan di tempat ini, di majelis ini, di dalam menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majelis ini diceritakan tentang ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan yang belum kawin semoga dapat jodoh selepasnya, dan mudah-mudahan yang satu ditambah lagi. Hah? Ibu amin. Mudah-mudahan ialah apa yang kita hadir di tempat ini mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya tidak sia-sia. Perkumpulan ini adalah anugerah yang terbesar. Berapa banyak manusia pada malam hari ini, pada jam ini, pada detik ini, mereka banyak yang lalai dengan Allah. Mereka banyak lupa kepada Allah. Bahkan naudzubillah mereka bermaksiat kepada Allah. Tapi kita semua dipilih oleh Allah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk di majelis ilmu. Ini suatu kemuliaan. Allah memberikan kita sebagai tanda orang yang beruntung, sebagaimana Rasul SAW mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepadanya tentang ilmu agama. Alhamdulillah, di SP1 di SP1 ini ada majelis ilmu. Di sini juga ada yayasan apa sih namanya? Miftahul Huda. Di sini anak-anak mengaji. Di sini diajarkan tentang syariat Nabi Muhammad SAW. Ini satu keuntungan yang besar bagi masyarakat yang ada di SP1 ini, Pak Bu. Ini adalah menjadikan satu kebanggaan bagi kita. Kalau di satu kampung itu ada majelis, maka keberkahan yang akan didapatkan di dalam satu kampung tersebut, Pak Bu. Karena majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa sebabnya? Karena di majelis ini ada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah yang ngajar pun juga ilmunya sanatnya bersambung dari gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan diragukan lagi, Pak Bu. Ya, sama ustadznya apa yang diajarkan beliau ilmunya sudah nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sampean jangan bosan-bosan untuk hadir majelis ilmu. Anak sampean masukkan di tempat ini, ajarkan tentang membaca Al-Quran. Ya, karena akhir zaman ini, Pak Bu, akhir zaman ini sangat luar biasa berpengaruhnya terhadap akhlak kehidupan anak kita. Sekarang ada anak SD itu bisa sudah apa? Pastor itu Pak yang lem dimasukkan ke dalam plastik,
kemudian dia bisa. Nah, ada di sini. Ada sudah sekarang Pak, sudah bisa makan obat-obatan. Apalagi kalau merokok kan, anak kecil-kecil. Tambah lagi sekarang main game. Anaknya setelah pulang sekolah umum main game seharian. Nah ini anak-anak yang sudah rusak akhlaknya, sehingga kita tidak heran kalau ada anak yang membentak orang tuanya. Kita tidak heran kalau ada anak yang berani membunuh orang tuanya. Alhamdulillah min dzalik. Nah ini kenapa sebabnya seperti itu? Karena kurangnya pendidikan tentang ilmu agama. Nah itu. Jadi untuk sekarang akhir zaman ini paling aman anak sampean Pak masukkan di madrasah, masukkan di TPA. Apalagi di sini sudah ada TPA-nya, ada sudah TPA. Alhamdulillah. Kemudian ada yayasannya, ya kan? Kemudian majelis taklimnya, kurang apa lagi sampean Pak. Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tidak terlalu panjang, ya. Kalau terlalu panjang bisa nggak masuk juga karena sudah perutnya lapar ya. Kalau perut lapar itu susah masuk ilmu. Nah itu. Jadi satu hadis dari Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'u amaluhu illa salas. Apabila anak Adam, maksudnya manusia, itu meninggal, mati, in qata'a amaluhu, maka seluruh amalnya terputus waktu. Seluruh amalnya terputus. Kalau sudah di dalam kubur, gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa sedekah dan yang lain-lainnya, semua amalnya terputus. Kalau sudah dalam kubur, dan kita semua akan mendapat itu semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul, semua akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menemui itu semua. Ya, semua amalnya manusia akan terputus apabila sudah meninggal, kecuali 3 macam ini Pak Bud. 3 macam ini sampean akan menikmati di dalam kubur. Sampean akan terus-menerus mendapatkan kiriman pahala-pahala yang dia simpan ketika masih hidup di dunia. Apa itu 3 macam ini? Yang pertama, waladun soleh, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bagus. Bagaimana anak kita bisa soleh? Bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang baik, yang taat kepada kedua orang tuanya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bagus, yang taat kepada orang tuanya adalah anak yang dididik dengan ilmu agama. Anak sampean punya anak, baik laki-laki atau perempuan, masukkan ke madrasah ini. Ajarkan dia tentang ilmu agama di sini. Kalau sampean kan sibuk Pak ya, setiap hari sibuk usaha, ada yang nandur apa sih nandur? Nah itu nandur lah, bahasa Indonesia nggak tahu juga. Kemudian ada yang manen sawit, nah, ada yang di kebun dan macam-macam sibuk. Sampean nggak bisa untuk melajari anak sampean baca Al-Quran. Nah, sampean karena nggak bisa masukkan itu anak ke madrasah, ke pesantren, kemana? Ke TPA. Agar apa? Agar anak tersebut, agar anak sampean bisa dididik tentang ilmu agama. Waladun soleh yad'ula. Kalau anak sampean soleh, anak pian paham tentang ilmu agama, maka anak sampean senantiasa selalu mendoakan sampean ketika sampean di dalam kubur. Sampean meninggal Pak Bu, anak sampean yang sampean titipkan di pesantren madrasah selalu mendoakan, Allahumma firli wa li walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Anak yang soleh yang mendoakan orang
sampean toleh. Apa toleh? Hah? Anak yang kurang ajar, anak yang gak berbakti kepada orang tuanya. Sampean mati gak bisa mendoakan, gak bisa membaca Yasin, gak bisa baca Al-Quran. Apa yang dia sedekahkan untuk orang tuanya? Gak ada, Pak. Rugi kita punya anak, rugi punya anak. Kamu sebenarnya kalau anak tadi tidak dididik dengan baik, rugi. Lebih baik kamu usah punya anak, ya, daripada memberatkan kita, menjadikan hujah aneh, menjadikan memberatkan kita nanti di hari kiamat. Paku anak yang tidak sampean didik ketika di dunia, gak tahu sholat, gak tahu puasa, bahkan dia maksiat kepada Allah. Ketika di hari kiamat, sampean selangkah lagi mau masuk ke dalam surga, anak sampean gak terima dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, ulun tidak terima anak ayah ulun masuk ke dalam surga, sedangkan ulun masuk ke dalam neraka. Kata Allah, kenapa engkau gak terima? Ya Allah, ketika di dunia saya tidak pernah diajarin, saya tidak pernah dididik tentang agama. Bahaya, ya. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari Allah untuk kita jaga, kita rawat, dan kita berikan pendidikan ilmu agama. Jadi gak cukup untuk dikasih makan saja, ya, gak cukup pendidikan dunia saja, tapi pendidikan akhirat inilah untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ada satu cerita, Pak Bu, ada seorang aulia itu diberikan oleh Allah satu karamah, satu karamah. Ketika aulia ini lewat di suatu kuburan, melihat ada penghuni kuburan ini berebut makanan. Ketika orang aulia ini melihat orang-orang yang ada di kuburan ini berebut makanan, ada satu orang yang gak rebutan. Ada satu orang gak rebutan, dikasih hidangan yang lezat, yang penuh dengan kenikmatan. Yang lainnya rebutan makanan, yang satu ini enak, duduk di meja, ya kan, hidangan macam-macam makanan. Lalu si aulia ini penasaran, pengen tahu apa sebabnya orang ini mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hidangan yang lezat, sedangkan yang lain berebutan untuk dapat makanan tersebut. Lalu ditanya, ya, oleh seorang aulia tadi, wahai ahli kubur, dia ini mendapatkan hidangan sendirian, dipenuhi dengan makanan-makanan yang lezat, dan sedangkan yang lain itu rebutan untuk menjawab, untuk mengambil makanan. Apa penyebabnya sampai ini mendapatkan makanan sendiri tanpa rebutan dengan yang lain? Lalu si orang ahli kubur ini mengatakan, aku punya seorang anak yang ada di pasar. Namanya Bulan bin Bulan. Lalu apa? Seorang aulia tadi penasaran, apa yang dikerjakan anaknya sehingga orang tuanya mendapatkan nikmat tersebut. Lalu dicarilah oleh aulia tadi anak yang mendapatkan nikmat hidangan tersebut. Dicari di pasar, tanya-tanya, mana tokonya Bulan bin Bulan? Katanya orang itu tokonya. Cari. Ketika sampai dilihat, anaknya yang ada di toko tadi sedang membaca Al-Quran. Lalu si aulia tadi mengatakan, mungkin inilah penyebabnya orang tuanya yang ada di dalam kubur mendapatkan hidangan yang penuh dengan lezat. Nikmat, ada daging apa sih? Sapi, daging sapi, ya, macam-macam penuh dengan hidangan. Anak yang soleh, dia membaca Al-Quran, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya yang di dalam kubur tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa tahun lamanya, seorang aulia tersebut lewat lagi di kuburan tersebut. Ternyata yang dilihat orang yang dulunya mendapatkan nikmat hidangan, gak rebutan, ini tiba-tiba ikut rebutan juga.
mengambil hidangan makanan, rebutan sama orang-orang tersebut. Si Aulia ini gak bertanya lagi, dia langsung pergi ke pasar. Ditanya, mana bulan bintulan yang ada di toko ini? Kata orang-orang pasar, bulan bintulan yang di toko ini sudah meninggal dunia. Berarti apa? Tidak ada lagi yang mengiringi orang yang ada di dalam kubur tersebut. Nah ini Pak, cerita ini menunjukkan anak yang soleh itu sangat bermanfaat bagi kita nanti di alam kubur. Ajari anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai dia gak ngerti tentang Al-Quran. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah di dalam kubur, anak kita senantiasa mendoakan kita. Waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Di sini waladun itu anak laki-laki Pak Bu. Terus kalau anak perempuan, kalau misalkan ada sampai punya anak perempuan, ya kan, kawinkan dengan laki-laki yang soleh. Nah itu, jadi waladun soleh itu anak laki-laki. Kalau waladatun bisa anak perempuan. Kalau waladun anak laki-laki yang soleh. Berarti kalau nggak ada punya anak laki-laki, bisa keponakan, ya yang soleh, bisa anak angkat, bisa menantu. Kalau nggak punya anak laki-laki, ya kan tadi punya anak perempuan, kawinkan dengan orang yang soleh. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang tabauke, ilmu yang mana bermanfaat, ilmu yang mana senantiasa. Misalkan contoh seperti ini, sampai punya anak di sini Pak Buya, dia titipkan sama Ustaz Ruslan, diajarkan sama Ustaz Ruslan, dia bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran, kemudian dia belajar ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tentang syariat, kemudian dia besar, dia dia mengajarkan kepada orang lain. Sampeyan Bu, Pak, yang awal sampeyan mengkosi, sampeyan memberikan nafkah kepada anak sampeyan untuk belajar di sini, maka Pak sampeyan juga mendapati hasil, ya, dari anak sampeyan tersebut. Anak sampeyan mengajarkan kepada orang lain, nanti orang lain mengajarkan kepada orang lain, dan seterusnya. Sampeyan akan menikmati hasilnya nanti di alam kubur. Kalau nggak percaya, mati aja saja duluan. Mati aja dulu ya, kalau nggak percaya. Nah itu ilmu muntabawin, ilmu yang bermanfaat. Dengan dia ajarkan, kemudian dia ajarkan, sampeyan akan menerima apa yang ada nantinya di alam kubur. Kemudian yang ketiga apa? Sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah. Sampeyan titipkan anak di sini. Kemudian ada misalkan SPP. Alhamdulillah ada SPP. SPP itu bukan apa-apa, membentuk pesantren. Sampeyan di sini membantu apa, misalkan ustaz-ustaz perlu ini, biar bantu. Walaupun sampeyan punya uang untuk beli satu batang, sampeyan sumbangkan. Nah, amal jariyah yang biar sumbangkan di majelis ini, maka senantiasa dia akan mendapatkan nanti di alam kubur. Selama ini dipakai, selama ini untuk dijadikan kemaslahatan, untuk menuntut ilmu, untuk kebaikan, sampeyan yang menyumbang, ya, yang ikut andil, yang berpartisipasi di dalam pembangunan daripada yayasan Miftahul Hudain, sampeyan akan senantiasa mendapatkan itu semua nanti di alam kubur. Kalau nggak percaya, mati aja sampeyan dulu, ya. Nah itu, jadi jangan ragu lagi sampeyan, ya. Jangan ragu lagi majelis-majelis seperti ini, TPA madrasah seperti ini akan menjadikan manfaat yang begitu besar bagi kita. Yang pertama, sampeyan, anak sampeyan bisa ditaruh di sini. Kemudian sampeyan bisa bersedekah, membantu di dalam pembangunan yang diperlukan di dalam madrasah ini, di dalam majelis ini. Sehingga apa? Sampeyan akan menikmati itu semua nanti di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, 21 anak.
kah? Hah? Lanjut kah? Ibu aja nah, Bu. Ibu senang yang panjang atau yang pendek, Bu? Hah? Yang panjang tapi nggak masuk, tapi pendek masuk, yang mana senang, Bu? Hah? Yang masuk. Sampai masuk. Mikir yang nggak dulu lagi nih. Pengen yang pendek tapi masuk atau yang panjang kan masuk? Yang kompak. Yang pendek tapi wah, ibu yang pendek dia setelah. Nah itu jadi nggak lama-lama saya kan. Nggak lama-lama cukup ya, terlalu panjang nanti nggak masuk, apalagi perutnya sudah lapar. Cukup sedikit tapi bisa kita amalkan daripada banyak ya lah tapi nggak diamalkan. Nah jadi amalannya dari pesantren ini, anak sampean masukkan pesantren di sini, kemudian sampean bantu di dalam pembangunan apa yang diperlukan oleh majelis ini, sampean bantu. Ayo rame-rame ya lah, semua masyarakat ini satu persatu untuk memperbesar ini majelis seperti ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Nah ini itu penting Pak. Jadi jangan ditinggalkan majelis seperti ini, rugi sampean. Ya, kalau kita nonton TV, ya, apalagi film, apa namanya? Film apa biasanya habis maghrib itu, film Salehat. Nah, kemudian ada Gensi kan? Nah, itu kan berapa jam sampean di depan TV kan bisa. Ini majelis taklim cuma sebentar, 1 jam 2 jam, masa nggak bisa untuk hadir? Ya, jadi mumpung di sini ada majelis, ayo hadir rame-rame, ajak teman-temannya, ajak keluarganya di dalam kebaikan. Sampean mengajak kebaikan, maka sampean akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah ini jadi double sampean hadir kemudian mengajak orang yang hadir, maka sampean akan mendapatkan 2 pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan-sungkan, ayo kita ramaikan majelis-majelis seperti ini dengan niat tujuan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Anda semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah habis sudah kan? Disuruhnya berhenti sudah ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Ustaz kita, Ustaz. Mudah-mudahan beliau dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan Ustaz diberikan kesabaran di dalam mendidik kita, dan mudah-mudahan sedikit panjangkan umur sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tadi kata Ustaz tadi menceritakan sekelumit daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Sepelumitnya lah. Ini sudah waktunya mepet banget. Mungkin kapan-kapan aja, setelah kapan-kapan ya kan baca manaqibnya. Nah itu yang penting, kita menceritakan orang-orang yang soleh, menceritakan tentang ilmu-ilmu, itu sudah mendapatkan kita semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Habib yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini, sebagai motivasi bagi kita untuk semakin semangat lagi, semakin ada gairah lagi di dalam mendidik anak-anak kita untuk kenal tentang ilmu agama. Jangan sampai kita berikan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena ini akan berlanjut nanti episode yang akan datang setelah kita meninggal. Itu akan berlanjut, anak-anak kita ini salah dalam dunia saat ketika kita memberikan pendidikan, itu akan memberikan mudarat dan dampak besar di akhirat.
Al-Quran yang dipelajari hati-hati dan lebih diperhatikan lagi kualitasnya, karena ini akan berdampak juga amaliyah yang kita baca, tapi tidak sempurna dengan tuntunan tajwid dan rukun-rukun di dalamnya, maka itu semua tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong itu diperhatikan sekali, karena kita sangat-sangat prihatin dengan keadaan anak-anak kita yang mereka sudah dewasa. Ditanya juz berapa? 27, dibacanya masih banyak yang beli. Panjang pendek ditabrak nggak karuan. Tanda wakaf yang mana ini nggak mengerti. Hukum-hukum tajwidnya beras garuh. Nah, jadi ini penting untuk kita membaca Al-Quran supaya apa? Bacaan yang kita baca untuk kita atau orang tua kita tadi itu bisa terkirim dan diterima dengan makanan-makanan yang lezat dan enak. Ini kita kirimkan Al-Quran sampai ke sana basi, dimakan orang. Nasi ini basi, dimakan gak? Orang dibuat. Nah, begitu juga kita ngirimkan dengan bacaan Al-Quran yang gak tepat, ini huruf yang masih banyak yang salah, sehingga banyak merubah arti dan makna, maka di sana masuk ke dalam kubur mereka itu makanan-makanan kelihatannya sudah ada, tapi isinya basi, nggak bisa dimakan. Paham ya? Ini diperhatikan khusus semua kepada para guru-guru itu, jangan sampai kita mengajar karena satu orang kesalahan di guru, 20 murid yang akan salah. Di masa ke depan 20 ini akan mengajar, 20 lagi kali 20, 200 orang akan berusaha di dalam membaca Al-Quran. Perhatikan, tolong itu diperhatikan, karena ini sangat riskan sekali. Bukan riskan. Kalau rizki ada di sini, riskan sekali. Sedikit kita kesalahan di dalam memberikan keterangan, memberikan penjelasan, memberikan referensi dan penjelasan tentang makharijul huruf akan berdampak kepada generasi-generasi yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa berguna, dan apa yang beliau sampaikan tadi ilmunya bisa kita amalkan untuk diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kampung kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ta'awun 'alal birri wa taqwa di kampung kita terjalin kerukunan yang saling bahu membahu, bantu membantu, saling dukung mendukung, dan support dalam setiap kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal. Sebelum kita bacakan tahlil, ini ada permintaan doa kepada Mbak Yatimah binti Wasio yang mungkin beliau masih dalam keadaan sakit atau masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang merawat dan menjaga beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini yang akuruni amin salihah wa ila hadratin nabi bisirin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk tahlil kita mintakan kepada Pak Alim untuk membacakan. Fatihah bil waladan mengikuti surah Mahfuz dikirakan di penjenil khususan di Umi Mas dari Bibir. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أكثر ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma usulaka qabbala wa makarana min qira'ati surat al-Fatihah wa surat al-Ikhlas wal Mu'awwidhatayn wa min qawli la ilaha illallah wa sabbahna wa halalna wa kabbarna wa sallayna ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilah ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
وقدم وصوب ذلك ونودي حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الصوفية المحققين من أهل السماوات والأرض ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا النبي المقدم محمد بن علي وعلوي فكر الثاني عبد الرحمن سقاف فكر الوجود شيخ الفكر بن سالم بن سالم ثم إلى قلب الإرشاد وفي العباد والبلاد سيد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد قطب المال صاحب المولي الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبشي ثم إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأكبر الشيخ محمد بن عبد الكريم السامن المالي والشيخ محمد أرشاد البجري والشيخ الحسين بن عبد الغني ثم إلى شيخ جنود بن عبد السلام ثم إلى صاحب الراشد قطب الإرشاد وقوم العباد والبلاد سيد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى أبو بكر سلطان وعمر مختار ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب مسلم بن هادي الحميد وابي صالح بن محسن الحامد ثم إلى سيد الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وسيد محمد بن عيد بن محمد بن أبي المالكي وسيد عباس بن أبي المالكي ثم إلى الحبيب حسن بن عبد الله الشاذلي والحبيب سمي عبد الله الشاذلي ثم إلى جميع أولياء الإسلام الرجاوي وخصوصا إلى روحي أسير والدتي أمي مصدر جدي والدنا ووالدكم وأمتنا وأخواتكم وأمة المسلمين أجمعين اللهم اجعل من ذلك يا الله بداء لهم من النار وبداء لهم من النار وسترا لهم من النار وبعدا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفر لهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرمنا نزلها واسع مدخلها واجعل قبورها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورها حفرة حفرة النيران اللهم اسقنا بفسيح الجنان يا حنان يا منان يا من نسوينا اللهم لا تهنا في القبر ولا تخذنا على المراء واجعل اخرتنا من الدنيا ننتهي اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احينا عليها يا حي واقص عليها يا مؤمن وبعد من قرب الدنيا بعد ورفعنا بيوم بها ما فيها لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين